1. Seorang wanita berusia akhir 20-an mengagumi kamar Sean yang mewah. Sementara Sean sendiri sedang makan sup kaldu udang tak jauh di depan wanita tersebut. Ia meminta makan sendiri seraya berpura-pura meraba-raba makanannya. Sean memperhatikan gelagat wanita yang akan menjadi perawatnya itu. Dia pikir aku buta. Ayo, apa yang akan kau lakukan di kamarku? Batin Sean. Wanita itu terbelalak melihat koleksi jam tangan mewah Sean yang banyak terbuat dari emas murni. Tanpa ragu, ia membuka kaca meja yang di dalamnya terdapat banyak jam tangan mewah. Diambilnya 2 buah jam tangan yang terbuat dari emas lalu dimasukkan ke saku roknya. Wanita itu menutup penutup kaca dengan perlahan dan hati-hati. Aku sudah selesai makan. Singkirkan mangkuk ini dan segera keluar dari kamarku. Aku mau tidur. Sean berkata tajam. Iya, baik tuan. Wanita itu mengambil troli makan dan lekas keluar kamar. Sean mendengus kesal. Ia menelepon seseorang. Susana, pecat perawatku sekarang juga dan geledah saku bajunya. Dia mencuri 2 buah jam tangan emasku. Keesokan harinya, seorang gadis muda berusia pertengahan 20 sedang berada di kamar Sean. Gadis muda itu sedang mengeringkan rambut majikannya yang buta. Tak henti gadis itu memandangi wajah Sean dari dekat dengan tatap kekaguman. Setelah mengeringkan rambut, gadis tersebut mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil foto selfie dirinya dan Sean. Hei, kurang ajar sekali gadis ini. Dia pikir aku buta. Seenaknya mengambil fotoku dan senyum-senyum menggelikan begitu rupa. Sialan. Setelah Sean mengusir halus gadis itu dari kamarnya, segera ia menelepon Susana. Susana, pecat perawatku sekarang juga dan sita ponselnya. Hari selanjutnya. Kamu di sini merawat Tuan Sean. Dia kaya raya tapi buta. Sean itu pemarah tapi tenang saja. Gajimu besar. Bisa untuk biaya berobat ibumu tiap bulan. Bagaimana? Sanggup? Susana menatap tajam Lani yang duduk takut-takut di depannya. Apa boleh tahu alasannya kenapa banyak perawat yang tidak tahan merawat Tuan Sean? Tanya Lani hati-hati. Sudah kubilang Sean pemarah. Jika dia tidak suka dengan yang merawatnya, saat itu juga dia akan memecatnya. Jawab Susana, kepala asisten rumah tangga di rumah mewah Sean Dharmawangsa, pewaris tunggal kerajaan bisnis properti milik ayahnya, Ajisaka Dharmawangsa. Lani menghela napas pasrah. Ia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Gajinya sangat besar. Semoga saja pekerjaannya tampak bagus di mata tuan buta pemarah itu. Ya, bagaimana bisa tampak bagus? Bukankah dia tak bisa melihat? Sekarang, temui tuanmu di kamarnya. Perkenalkan dirimu sebagai perawat baru. Ingat, dia tidak suka perawat cerewet dan lelet. Titah Susana. Baik, Bu. Lani mengangguk patuh. Setelah berjalan cukup jauh karena rumah Sean memang sangat besar, akhirnya Lani tiba di depan kamar Sean. Sebelum mengetuk pintu, Lani berdoa agar pertemuan pertama dengan majikannya berjalan lancar. Lani mengetuk pintu dengan sedikit gemetar. Masuk. Sahut sebuah suara dari dalam. Lani membuka pintu perlahan. Ia masuk saya menunduk, tak lupa pintu kamar ditutupnya kembali. Tak berani melihat kemana-mana. Ia masih saja menunduk. Hei, kamu siapa? Tanya sebuah suara bariton yang entah kenapa terdengar merdu di telinga Lani. Saya perawat baru Tuan Sean. Jawab Lani tetap menunduk. Ia tak tahu di mana posisi Sean karena benar-benar tak ingin melihat seisi kamar, bahkan hanya untuk mengetahui keberadaan Sean saja, Lani tak berani. Sean yang memang berpura-pura buta memicing. Perempuan ini kenapa hanya menunduk saja? Biasanya perawat baru akan terpukau melihat isi kamarku. Menganggap aku buta dan seenaknya mengitari kamarku seolah-olah aku tak tahu. Sean membatin heran. Kemari. Titah Sean. Barulah Lani berani mengangkat wajahnya. Masya Allah. Ini tuan muda Sean. Lani terpaku. Di depannya berdiri seorang lelaki tampan luar biasa menurut Lani. Perpaduan wajah lokal dan Arab. Sungguh mempesona. Dia terpana melihat ketampananku, sama seperti perawat-perawat lainnya. Batin Sean. Namun Lani lekas menunduk. Ia tak berani menatap wajah Sean terlalu lama, meski ia berpikir lelaki di hadapannya memang buta. Aku belum mandi seharian. Bisa kau mandikan aku? Klek. Memandikan.
Itu tak ada dalam surat perjanjian. Bagaimana bisa aku memandikan pria dewasa yang... Ah, dia tampan sekali dan aku harus memandikannya. Ini pertemuan pertama kami. Ya Tuhan, bagaimana ini? Wajah Lani memerah. Tanpa sadar ia menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Kenapa kau diam saja? Ayo bantu aku ke kamar mandi. Titah Sean. Oh, tunggu. Siapa namamu? Lani, Tuan. Jawab Lani. Usia 18 tahun. Saya baru lulus SMU. Kenapa menerima pekerjaan merawatku? Lani tertegun sejenak. Saya butuh biaya untuk melunasi utang bapak dan pengobatan ibu saya. Tuan. Sean mengernyit. Kenapa kamu yang harus melunasi utang ayahmu? Bapak saya tukang judi dan pemabuk. Utangnya pada seorang rentenir menggunung. Kalau tidak dilunasi, saya yang akan dijual bapak pada sang rentenir. Jawab Lani tergugu. Sean mendesah. Lagi dan lagi alasan semua perawatnya nyaris sama. Membayar utang. Klise sekali bukan? Seperti kisah-kisah dalam novel ataupun drama. Ya sudah, bawa aku ke kamar mandi. Titah Sean lagi. Lani menelan ludah kering. Ia diam mematung. Kenapa kau diam saja? Aku majikanmu sekarang. Apapun perintahku kau harus menurutinya. Cepat, antar aku ke kamar mandi. Ucap Sean tajam. Lani mengkeret karena Sean mulai menaikkan oktav suaranya. Lekas Lani mendekat pada Sean dan menyentuh lengannya. Maaf kalau saya lancang, Tuan. Lani mulai memapah Sean berjalan menuju kamar mandi. Lani sudah tahu letak kamar mandi, walk-in closet. Bahkan ruang santai Sean di kamarnya karena sudah diarahkan oleh Susanna. 3 hari Lani ditatar apa yang disukai Sean. Yang tidak disukainya, juga denah kamar pribadi Sean. Susanna sudah mengajarimu banyak hal rupanya. Kamu sudah tahu letak kamar mandi di mana? Di kamar mandi, Sean dibantu duduk di kursi dekat shower oleh Lani. Ambilkan handukku di tempat handuk dan letakkan di dekatku. Titah Sean. Baik, Tuan. Lani sigap meraih handuk yang letaknya memang agak jauh lalu menyampirkannya di dekat Sean. Bukannya mau dimandikan? Kenapa minta handuk didekatkan? Batin Lani. Lani diam berhadapan dengan Sean. Bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Lani. Panggil Sean. Iya, Tuan. Kamu masih di depanku. Iya. Kenapa masih diam saja di depanku? Sana keluar. Aku mau mandi. Gerutu Sean. Tetapi bukannya tadi Tuan meminta saya untuk memandikan Tuan. Lani bertanya heran. Kamu pikir bekerja untukku kamu bisa bebas menyentuh tubuhku? Kamu berharap melihat seluruh tubuhku tanpa busana? Sempak Sean. Tidak, Tuan. Baiklah saya keluar. Lani gegas keluar kamar mandi tanpa berani lagi membantah. Lani lega, meski ia kebingungan sendiri. Tadi minta dimandikan tapi kenapa dia berubah pikiran? Tapi untunglah dia berubah pikiran. Bagaimana jadinya kalau aku memandikan pria dewasa sehat jasmani rohani hanya tak bisa melihat saja? Lani segera menuju walk-in closet. Mengambilkan baju ganti yang sudah ia hafal dari catatan Susanna. Setelah mandi sore, Sean senang memakai piyama warna ungu muda atau merah jambu. Bukannya tak bisa melihat. Iya. Kenapa harus milih warna segala? Oh, bahannya beda. Ini halus sekali. Sutra kah? Lembutnya. Liris suara Lani seraya menghidu aroma dan tekstur piyama Sean. Lani meletakkan piyama dan pakaian dalam Sean di atas meja kaca yang di dalamnya terdapat koleksi jam tangan mewah. Sama sekali Lani tidak tertarik dengan koleksi jam tersebut padahal banyak koleksi jam tangan Sean yang terbuat dari emas asli. Ia hanya duduk diam sembari memainkan ponsel menunggui Sean selesai mandi. Sementara di dalam kamar mandi Sean yang memang sebetulnya bisa melihat, menyalakan ponsel dan melihat pergerakan Lani di kamarnya. Ada kamera CCTV tersembunyi di berbagai sudut kamar yang tersambung ke ponsel Sean. Gadis ini kenapa tidak tertarik dengan koleksi jam tangan mewahku? Dia juga hanya duduk diam bermain ponsel. Kamarku mewah dan penuh dengan barang mahal, kenapa tak ada kekaguman sama sekali di wajahnya? Ia benar-benar tak peduli dengan isi kamarku. Perawat satu ini sedikit berbeda dengan yang sudah-sudah. Oke, kita lihat saja ke depannya. Apa dia benar-benar seorang perawat yang jujur?
Beberapa perawat Sean sebelumnya selalu silo oleh kamar Sean yang mewah. Bahkan ada 2 orang yang berani mengambil koleksi jam tangan Sean diam-diam yang terbuat dari emas murni. Kali ini Lani, untung saja tidak tertarik pada isi kamar Sean. Ia hanya fokus pada catatan Susanna tentang apa saja yang harus dia ketahui dari Sean. Lani, panggil Sean membuka pintu kamar mandi. Rambut Sean basah. Ia mengenakan handuk setengah badan. Lani cekatan menghampiri Sean, memapahnya menuju kursi dekat meja persegi beralas kaca yang di dalamnya banyak koleksi jam tangan mewah. Tutup matamu dan balik badan. Titah Sean. Lani menurut. Dia menutup kedua wajahnya seraya berbalik. Sean tersenyum merasa lucu melihat kepatuhan Lani. Segera ia memakai celana piyama bawahan. Buka mata dan balik badan. Titah Sean lagi. Bantu aku pakai piyama atasannya. Lani meraih piyama dan segera memakaikannya pada Sean. Harum napas Sean begitu hangat di wajah Lani yang tak berani melihat ke arah wajah Sean. Padahal aku buta. Kenapa dia tak berani melihat ke arahku? Perawat yang sebelumnya selalu kurang ajar mengamati wajahku dari dekat. Kenapa gadis ini gugup bukan main? Cukup menyenangkan. Sean tersenyum menatap lekat Lani yang tingginya hanya sebatas dagunya. Sean tak tahu jika degup jantung Lani begitu riuh bertalu. Lani gugup berada dekat dengan seorang lelaki tampan di hadapannya. Lani tahu Sean buta tapi tetap saja gugup karena ini pertama kalinya Lani berada dalam jarak yang sangat dekat dengan lelaki setengah telanjang. Badannya kekar, perutnya mirip roti sobek kesukaannya. Bentuknya kotak-kotak. Tubuhnya harum dan aroma napasnya sungguh segar. Lani nyaris limbung dibuatnya. Kenapa tanganmu gemetar? Tanya Sean saat Lani mulai mengancingkan piyama satu persatu. Saya belum makan. Tuan. Jawab Lani asal. Sean sungguh ingin terbahak. Sudah jelas Lani gugup di depannya. Lani tertegun. Kenapa Tuan tahu saya gemetar? Getaran jemari tanganmu terasa di dada dan perutku. Rasanya geli. Sahut Sean. Lani menunduk dan mundur karena sudah selesai memakaikan piyama. Sekarang keringkan rambutku pakai hair dryer, setelah itu kita makan. Kamu menyuapiku tentu saja. Sean berdiri berpura-pura mencari Lani. Lani membimbing Sean menuju cermin rias. Selama mengeringkan rambut, Lani hanya sesekali melihat wajah tuannya itu di cermin. Itu pun hanya untuk melihat rambut Sean sudah tampak kering sempurna atau belum. Benar-benar gadis ini sungguh gugup berada dekat denganku. Aku suka karena dia santun. Tidak kurang ajar meski dia berpikir aku buta. Sean membatin. Sean pun meminta makan malam di kamar berdua Lani. Ia masih asyik melihat kegugupan Lani di depannya. Lani pun menyuapi Sean, bahkan meminta izin memisahkan duri ikan gurame goreng kesukaan Sean. Telaten sekali Lani memisahkan duri ikan. Karena Lani terbiasa menyuapi ibunya yang sakit-sakitan, jadi saat menyuapi Sean juga Lani merasa santai dan biasa. Hanya kadang gugup saat harus melihat wajah Sean yang sungguh aduhai bagi Lani. Benar-benar aduhai. Gadis ini fokus menyuapiku. Telaten sekali dia memisahkan duri ikan. Lagi-lagi Sean membatin. Saat Sean sudah selesai makan dan Lani hendak menyeka bibir Sean, Lani tampak ragu. Ini tisu, Tuan. Untuk menyeka bibir Tuan. Kamu berani menyuruhku? Sempak Sean. Lani kaget. Ia tak sadar telah memerintah Sean karena sungguh gugup harus menyeka bibir indah, penuh dan seksi milik Sean. Perlahan Lani meraih tisu dan menyeka area mulut Sean dengan gemetar. Sudah Tuan, saya permisi mau merapikan piring bekas makan. Lani masih saja gugup dan menunduk sopan seraya mengambil nampan piring kotor lalu bergegas keluar kamar. Sepeninggal Lani, Sean tertawa senang. Sungguh senang dengan perawatnya kali ini. Dia menelepon Susanna. Halo, Sus. Di mana kau temukan perawatku kali ini? Sean berkata tajam. Apa Lanita melakukan kesalahan? Tuan? Tanya Susanna. Tidak, aku menyukainya. Jangan biarkan dia pulang malam ini. Suruh dia tidur di kamarku. Tapi, Tuan, aku tidak suka dibantah. Sean menutup panggilan dan berjalan menuju meja rias, membubuhkan aroma wangi pada leher dan tengkuknya. 2. Malam pun tiba, Lani gelisah berada di dalam kamar Sean. Perjanjian kontrak tidak seperti ini.
Lani hanya datang tepat jam 6 pagi. Istirahat 1,5 jam dan pulang jam 6.30 petang. Ibu pasti belum makan. Lani sungguh khawatir dengan kondisi ibunya yang lemah terbaring di tempat tidur. Sementara di kamar Sean, ia hanya diminta menaninya tidur. Dia sendiri tidur di single sofa. Sean sudah 1 jam terpejam diiringi musik klasik yang pelan dan lembut. Hati Lani bimbang. Sungguh Lani memikirkan ibunya seorang. Ibu, maafkan Lani. Lani tak bisa pulang. Ibu pasti lapar. Lani tanpa sadar terisak. Betapa Lani sangat mengkhawatirkan ibunya. Telinga Sean mendengar suara lain selain musik yang sedari tadi mengalun. Suara tangisan. Siapa yang menangis? Sean membuka mata. Dilihatnya Lani sedang duduk menunduk di atas kedua lututnya di bawah single sofa sambil terisak. Kenapa dia menangis? Sean menghentikan musik dengan remote. Lani tersadar karena musik berhenti. Ia menoleh ke arah Sean. Sean lekas berpura-pura tak melihat Lani. Kamu mengganggu kesenanganku. Sentak Sean. Lani tiba-tiba menjura hormat. Maaf, Tuan. Kenapa menangis? Tanya Sean tak suka. Kenapa Tuan memintaku menginap? Tidak ada dalam perjanjian. Sahut Lani berani. Ia benar-benar mencemaskan ibunya. Kamu berani menentangku. Tolong izinkan saya pulang, Tuan. Ibuku tak ada yang mengurus. Beliau sangat lemah dan hanya mengandalkan tenagaku saja. Mohon Lani seraya menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Ayahmu. Sean mengernyit. Ayah sudah tak menganggap ibuku ada. Tuan. Kumohon. Aku bekerja di sini demi untuk biaya perawatan sakit ibuku. Sudah tahu kamu kerja untukku, kamu harus menurut padaku. Ucap Sean dingin. Tapi saya sangat mencemaskan ibu saya. Tuan. Di perjanjian surat kontrak tak ada poin saya harus menginap. Lani berbisik lirih. Sean mendesah. Tangisan Lani membuat hatinya sakit. Sean kehilangan ibunya saat ia masih bersekolah di sekolah dasar. Sean tahu bagaimana rasanya kehilangan. Karena merasa kasihan, Sean menghubungi Susana dengan tombol panggilan cepat. Sus, siapkan mobil dan makanan untuk mengantar Nona Lanita pulang. Perawatku yang satu ini sangat manja sekali. Entah apa maunya. Malam-malam merengek mengganggu kesenanganku saja. Setelah semua siap, segera ke kamarku. Titah Sean tegas. Sementara Lani hanya melongo tak mengerti dengan perintah Sean pada bawahannya. Tak berselang lama Susana masuk ke kamar Sean. Semua sudah siap. Tuan. Lani tak aseoya. Malam ini kamu kuizinkan pulang. Tapi besok pagi aku tak mau melihatmu terlambat 1 detik pun. Ancam Sean. Lani tak tergugu. Ia membungkuk berkali-kali dan berterima kasih. Sean menepiskan tangan ke udara agar Lani dan Susana segera pergi dari kamarnya. Susana merasa heran dengan keistimewaan Lanita yang mendapatkan pengantaran pulang malam ini. Apa yang kamu lakukan di kamar Tuan Sean tadi? Tanya Susana menjejeri langkah Lani. Menangis. Jawab Lani lugu. Menangis? Ujar Susana heran. Kenapa hanya dengan menangis gadis ini bisa meluluhkan hati Tuan Sean? Dia tidak suka perempuan cengeng. Tapi, kamu menangis kenapa? Ingat ibu, sakit asam lambungnya sudah kronis, tidak boleh tidak makan. Ibuku hanya bisa terbaring lemah, tak berdaya di tempat tidur. Lani menjawab sembari kebingungan dengan banyak makanan yang dibawa masuk ke mobil yang hendak dinaikinya. Makanan ini untuk dibawa kemana? Tanya Lani pada Susana. Ke rumahmu. Lani melongo. Sebanyak ini? Ya, kamu bilang ibumu sakit, harus makan. Tapi ini banyak sekali, Bu. Silakan segera naik. Bukankah kamu sudah telat kasih ibumu makan? Pak Rashid, tolong cepat antarkan Nona Lani pulang. Ibunya sedang menunggu. Ucap Susana pada Lani dan juga Rashid, salah satu sopir keluarga Dharma Wangsa. Di dalam mobil, meski keheranan dengan banyak makanan, Lani tetap bersyukur Sean memberinya izin pulang. Perjalanan menuju rumah Lani sangat singkat karena Rashid mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Bapak Lani yang sedang ongkang-ongkang kaki dengan botol minuman yang berserakan di atas meja antusias melihat banyak makanan yang dibawa Lani dan Rashid. Wah, kamu dapat makanan dari mana? Kamu kerja di mana? Lani.
Karta segera membuka beberapa bungkusan makanan tanpa menghiraukan keberadaan Rashid. Pak Rashid, maaf sudah merepotkan. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Tuan Sean. Ucap Lani sopan pada Rashid. Rashid tersenyum dan mengangguk sopan serta segera pamit pulang. Lani segera menuju kamar Parmiyah. Ibunya tergolek lemah dengan wajah pucat. Ya Tuhan, Ibu. Maaf aku telat. Sebentar aku siapkan makan untuk Ibu. Lani mencium pipi Parmiyah. Cekatan Lani keluar kamar, memilah makanan yang aman dikonsumsi Parmiyah. Tak ia pedulikan Karta yang rakus mengambil banyak makanan. Segera Lani kembali ke kamar dan menyuapi Parmiyah. Terima kasih, Nak. Maaf Ibu membuatmu pontang-panting antara menjaga Ibu dan kerja. Ini hari pertamamu, kamu lembur? Ya, tanya Parmiyah lemah. Tapi wajahnya sudah tampak segar setelah Lani memberinya minum dan makan. Ia lembur dadakan. Ini hari pertama Lani kerja, Jeti mau tak mau harus patuh disuruh lembur. Maafkan Lani ya, Bu. Sahut Lani. Iya, Nak. Tak apa-apa. Kerja yang jujur, ya. Patuhi semua perintah atasan. Parmiyah tersenyum lega karena Lani cepat mendapatkan pekerjaan. Lani mengangguk lalu merapikan anak rambut di dahi Parmiyah. Aku mau merebus air buat seka badan Ibu. Sebentar, ya. Parmiyah mengangguk. Lani keluar kamar. Heh, Lani. Kau ada uang? Tanya Karta dengan bersender di punggung kursi seraya mengelus perutnya yang kekenyangan. Aku baru kerja sehari gimana aku dapat uang? Jawab Lani tanpa menoleh pada Karta. Kamu kerja bulanan yang gajiannya sebulan sekali. Ya. Jawab Lani singkat. Hah, percuma kerja model begitu. Kerja saja di pub, tiap hari bisa dapat duit. Usul Karta. Pub. Lani menoleh. Iya, pub. Diskotik. Kerja apa di sana? Lani bergidik. Kerja enak tapi duitnya gede. Tiap hari kamu bisa dapat duit gede. Kamu bisa bawa ibumu ke rumah sakit. Percuma di rumah juga bikin hawa pengap dengan suara batuknya. Kamarnya juga bau. Dengus Karta. Ayah. Lebih menusuk aroma mulut ayah yang bau minuman haram. Bisa-bisanya ayah berkata seperti itu pada ibu. Ibu Parmiyah itu istri ayah. Tapi sekarang kondisinya lemah. Tak ada guna. Tak bisa bikin aku puas di ranjang. Tak becus juga dia cari uang. Astagfirullah. Ayah. Nyebut. Ya. Kamu mau kerja di pub? Kerjanya hanya bersenang-senang. Menemani tamu karaoke. Kalau kamu mau di booking keluar pub, bayaranmu bisa lebih mahal. Kekeh Karta enteng. Ayah, aku Lani. Anakmu. Tega ayah bicara begitu sama Lani. Ayah ikhlas Lani kerja seperti itu. Lani mulai emosi. Aku muak sengsara. Muak hidup miskin. Kalau punya anak yang bisa aku pekerjakan dengan bayaran mahal, kenapa tidak? Karta terbahak seraya menenggak sisa minuman keras dalam botol. Lani mengelus dada dan ingin menangis sejadi-jadinya. Tapi ia tahan. Lani harus tetap tegar dan kuat demi ibunya. Segera Lani mencampur air yang sudah matang dengan air dingin lalu membawanya ke kamar Parmiyah. Disekanya dengan penuh kasih sayang tubuh Parmiyah. Maafkan ibu, Nak. Ibu tak bisa menjaga dan melindungimu dari bapakmu. Lirih suara Parmiyah. Lani tersenyum lembut pada Parmiyah. Ibu jangan memikirkan apapun selain berdoa untuk kesembuhan ibu. Biarkan saja bapak mengoceh. Aku tak pernah ambil pusing. Aku hanya memikirkan ibu. Lani menenangkan ibunya dengan senyum tegar. Malam itu, Lani tidur di sebelah ibunya dengan pintu kamar terkunci. Mau tidak mau ucapan Karta membuat Lani merasa gentar. Karta pemabuk dan doyan berjudi. Segala cara Karta lakukan untuk mendapatkan uang. Sebetulnya Lani gelisah. Ia nyaris susah tidur tapi karena diingatnya ucapan Sean jika esok hari dirinya tidak boleh terlambat 1 detik pun di rumah Sean. Lani memaksa untuk tidur seraya membaca kalam-kalam ala Sweti. Agar ia lekas terlelap. Keesokan harinya, setelah Lani menunaikan salat subuh di kamar Parmiyah, didengarnya Karta menerima seorang tamu. Teman-teman ayah memang tak pernah tahu waktu kalau berkunjung. Kadang malam kadang subuh. Batin Lani tanpa rasa curiga. Lani, cepatlah mandi. Teriak Karta. Nanti,
Iya, aku mau seka badan ibu dulu. Jawab Lani dari dalam kamar. Pintu kamar diketuk. Lani membukanya. Cepat mandi. Ibumu biar aku yang urus. Perintah Karta. Lani memicing. Karta, mengurus Parmi ya. Apa bapaknya didatangi malaikat dengan ribuan sayap kebaikan tadi malam? Apa Lani nggak salah dengar? Iya. Ayo, cepat mandi. Kamu harus ikut ayah pagi ini. Deh, ada apa ini? Ayahnya mau mengajaknya kemana? Ayah mau ajak aku kemana? Jangan banyak tanya. Kamu nanti akan mendapat uang besar. Habis mandi dandan yang cantik, ayah mau bawa aku ke pub tempat ayah biasa mabuk-mabukan dan berjudi. Banyak omong. Cepat mandi. Karta. Lani melirik teman Karta. Dia seorang perempuan dengan gaun mencolok yang dipikir perempuan itu bagus padahal tampak norak. Riasan wajahnya sangat tebal dengan gincu semerah cabai. Hai, manis. Kamu montok juga ya untuk ukuran anak baru lulus SMU. Sapa Aim, perempuan bergincu merah tersebut. Dia siapa? Iya. Tanya Lani. Kah? Biar dia mandi di tempatku saja. Sekalian aku dandani dia. Masih pagi mungkin dia kedinginan. Ujar Aim. Lani bergidik. Pikirannya sudah kesana kemari. Aim tampak menelepon seseorang. Tak lama dua orang lelaki muncul di pintu masuk lalu Aim memberi kode pada keduanya untuk membawa Lani. Lani tentu saja tak mau dan memberontak. Tapi kekuatan Lani melawan dua orang lelaki berbadan besar tampak tak seimbang. Lani sekuat tenaga memberontak, menjerit bahkan menggigit. Ia diseret hingga pintu halaman rumah hendak dimasukkan ke mobil. Lani tetap gigih melawan. Aim menghela napas lalu mengeluarkan sapu tangan dari tas dan sebuah semprotan. Jeritan gadis ini akan mengundang rasa penasaran penghuni rumah lainnya. Minggir! Aim segera menempelkan sapu tangan di hidung Lani. Seketika Lani lemas dan pingsan oleh cairan obat bius yang disemprotkan Aim. Bawa cepat! Titah Aim pada kedua orang anak buahnya. Aim mengambil amplop putih agak tebal lalu memberikannya pada Karta. Karta menerimanya dengan senang luar biasa. Ini uang muka. Nih, jaga asetku di tempatmu. Aku tetap dapat bagian jika dia menguntungkanmu, kan? Kekeh Karta. Cerewet kau, mirip perempuan. Ketus Aim menepiskan tangannya ke udara. Aim masuk mobil lalu pergi dari rumah Lani. Kejadian tersebut tak luput dari pantauan Rashid, sopir Sean yang ditugaskan Sean menjemput Lani selepas subuh. Tuan, Neng Lani dibawa seorang perempuan menor dan dua orang laki-laki berbadan besar. Neng Lani dibius dan perempuan menor itu memberikan amplop tebal untuk ayah Neng Lani. Lapor Rashid. Hening sesaat. Ikuti cepat mobil yang membawa Lani. Katakan kemana tujuan mereka. Aku akan suruh yang lainnya menyusulmu. Titah Sean. Baik tuan. Rashid segera menekas gas menyusul mobil yang membawa Lani. Di kamar Sean. Kumpulkan anak buahmu dan susul Rashid ke sebuah tempat. Lakukan segala cara membawa Lanita Azelia ke rumahku. Oh, suruh anak buahmu yang lainnya ke rumah Lanita. Bawa ibunya ke rumah sakit dan tempatkan di ruang VIP sekarang juga. Minta beberapa suster merawatnya dengan baik. Titah Sean tegas. Susana yang berdiri di depan Sean melongo. Demi apa Sean bersikap berlebihan pada Lani? Apa yang sudah dilakukan Lani hingga Sean begitu peduli padahal baru sehari bekerja? Susana, kau masih di sini? Tanya Sean. Iya, tuan. Jawab Susana. Hubungi ahli gizi rumah sakit yang akan menjadi tempat rawat inap ibunya Lani. Berikan makanan terbaik dan sehat selama ibu Lani dirawat di sana. Baik, tuan. Susana tak berani bertanya mengapa Sean melakukan hal sejauh ini untuk seorang perawat muda yang baru sehari bekerja. 3. Lani membuka mata karena wewangian aroma terapi gaharu yang ia hirup membuatnya rileks setelah obat bius Aim habis. Aku di mana? Lani membatin. Kau sudah sadar? Tanya Susana. Lani terkejut.